Kita udah berapa lama sih kenalan? Nah jangan Nal, gue juga milih-milih Nal kalau mau. Bukan, gue lupa. Kita kenalan tahun berapa ya? Tahun berapa sih? 18-2. Hampir gitu. Kita angkatan di Penogoro. Hampir gitu. Kita kenal 3 tahun. 3 tahun. Enggak, maksudnya gini, kemarin gue dibeli sama temen gue, "Oh, nah lu gendutan." Wah, gue tersinggung, men. Terus lo gebuk? Enggak. Gue nggak pernah pakai kekerasan. Pakainya? Santet. Serius. Ada yang beda nggak dari gue gitu? Dari pertama lu kenal sama gue gitu. Gue lihat dari muka aja deh. 3 tahun yang lalu. Ya, aduh. 3 tahun yang lalu, lo tuh kayaknya susah. Ngelangsa, sengsara. 3 tahun kemudian masih gitu aja sih. Lu juga? Apa? Dari dulu sampai sekarang tetap aja pendek, kecil dan belum lulus sampai sekarang. Dan selalu konsisten di bidang fakir asmara. Kalau kurang terus ya. Oh, kismin juga gonta-ganti pacar berapa kali. Ingat yang di rumah gitu. nah. Oke, kita kedatangan tamu sekarang nih. Gitu. Halo, Mas Erwin. Kayak lebaran lu. Udah dong buat Mas Erwin. Yap. Jadi tadi kan udah ngomongin muka nih. Ngomongin muka. Gimana? Ini Mas Erwin ini jago kalau misalnya ngeliatin muka-muka orang. Nah sekarang kita mau ngeliatin ini, mau ngeliat. Biasanya emang ngeliat muka anjing. Ya muka orang. Ngomong anjingnya keronong. Pas kalau gitu pudel ini. Pudel. Ini tackle. Oke. Jadi yang namanya muka itu mencerminkan jiwa, betul ya? Betul. Nah sekarang kita akan lihat apakah ada perubahan wajah di antara para pemimpin-pemimpin negeri ini dari dulu sebelum Berhubung udah setahun ya? Ya, perbedaan mukanya menjabat ya. Apakah ada perbedaan muka ya? Kita lihat dari yang pertama. Dari yang pertama Kita lihat perubahan mukanya seperti apa. Nah, tahun 2009 ya, Bapak SBY seperti itu mukanya, tahun 2010 seperti ini. Kalau yang gua lihat ya, Pak SBY ini adalah orang yang sering begadang. Kayaknya sih gitu. Ya, lihat dong itu. Mungkin sering nungguin rekaman di studio gitu kan. Bukan rekaman dong. Dia kan mikirin lagi udah setahun ini. Oh, jadi mungkin kurang tidur jadi kantung matanya agak besar gitu Pak SBY itu. Tapi gimana menurut Mas Erwin tadi? Membaca wajah itu kan sebenarnya satu ilmu ya. Jadi yang bisa kita pelajari, dan sebenarnya kalau tadi juga saya setuju sama adik-adik semuanya. Kalau misalnya kita kritik pun kalian, kalau nggak ditanggepin gimana? Oke, kok jadi politis sekali ya? Lah, katanya ngomonginnya soal gitu. Oke, iya. Enggak, perbedaan mukanya dari tahun 2009 sampai 2010 mungkin ada perbedaan kali. Kinerja SBY kan udah setahun nih. Iya. Kira-kira perubahannya mungkin lebih serius. Anda sendiri lihatnya lebih stres mikirin bangsa ini. Oke, Anda sendiri lihatnya gimana? Tambah gemuk, tambah kurus? Lebih capek kalau aku lihat lebih capek. Dia lebih ngadep ke depan kalau 2010 nih. Itu memang gitu ya. Emang kayak gitu. Kalau kita perhatikan biasanya watak seseorang itu kita tentukan dari alisnya. Oke, ya alis. Oke, jadi Anda perhatikan di situ coba. Semakin lama dia tuh makin turun kan? Alisnya. Jadi makin sedih. Oke, boleh dikatakan seperti itu juga. Dan juga karakter seseorang biasanya kalau arah tumbuhnya itu semakin turun, biasanya itu semakin pesimis. Oh, jadi dia lebih pesimis di tahun ini. Aku nggak bilang gitu, kamu yang bilang sendiri. Itu berarti udah pintar kan bacanya. Oke, gimana Nal tadi penjelasannya? Mudah-mudahan itu hanya dari perubahan fisik doang ya. Mudah-mudahan kerjanya tetap optimis. Ya. Lanjut. Oke. Itu kayak mesin motor. Kenapa? Itu kerjanya makin optimis. Nah, yang pertama kan udah Pak SBY. Agak sedikit turun katanya alisnya. Gimana turunnya? Ini tugas berat dari para makeup artis untuk membuat shading di sini. Nggak terlalu kelihatan itu. Yang kedua Kita lihat ini adalah perubahan wajah dari Bapak Wakil Presiden, Bapak Budiono tahun 2009 dan tahun 2010 ya. Yang berbeda adalah ajudannya. Mana yang di tahun 2010? Oh enggak. Ajudannya pohon. Di tahun 2010 ajudannya berubah jadi pohon. Iya, aku udah bilang. Sebentar. Kalau misalnya dilihat ini seperti ini, manakah perbedaannya? Hampir tidak ada.
Berarti adem ayem. 2009 sama 2010 Pak Budiono tampak mukanya sama-sama aja. Mungkin bebannya terlalu menumpuk di Pak SBY. Mungkin. Jadi Pak Budiono mungkin agak lebih santai kerjanya, nggak terlalu banyak beban. Ikut wae lah saya mah. Gitu. Mungkin. Boleh, tapi jangan nusuk-nusuk ya. Gimana menurut Mas Erwin tadi? Akhirnya dikasih kesempatan bicara juga. Oh ya maaf mas. Ada pisang kalau. Iya, makan aja. Oke. Sebenarnya itu kalau kita perhatikan, mereka tuh wajahnya makin lama makin agak lebih tebal ya. Nah, kalau Tebal. iya tebal, gemuk. Iya, Ya, jadi semakin gemuk. Nah, kalau semakin gemuk itu berarti sebenarnya semakin banyak dukungan juga. Nah, tetapi banyak dukungan di dalam hal apa? Tentunya kalau misalnya kita Dalam hal bicara makanan kali karena makin gemuk. ya betul juga, ya kan semakin makmur, ya bisa juga toh. Oh, semakin makmur. Nah, iya. Tetapi kalau kita bicarakan juga tentang kemakmuran sendiri, apakah kita rakyat kecil juga semakin makmur? Nah, itu kan sebenarnya pertanyaannya lebih penting karena kita membicarakan masa kini, bukan masa dulu. Ya sekarang sudah 1 tahun, tapi tetap saja dalam waktu 1 tahun ini perkembangannya apa yang penting kan di kitanya gitu loh, ya kan? Oke. Itu dari Pak Budiono, Bapak Wakil kita. Oke. Ya. Sekarang selanjutnya ada Bapak Tifatul sendiri. Bapak Menkom Tifatul Info. sendiri. Bapak Tifatul sendiri. Menkom Info. Menkom Info yang gambarnya ini dia. Oh, kita lihat Tahun 2009. tahun 2009 dan tahun 2010. tahun 2010. Masih menjabat sebagai Menkom Info. Nih lu nih sebagai mahasiswa nih yang suka komentarin dia nih. Katanya gagah sekali dia ya. Sama habis. Gimana Dit? Kalau menurut gue dia terlihat lebih berwibawa di tahun 2010 gitu. Masa sih? Dan terlihatnya lebih keren, lebih asik gitu, lebih oke deh. Dari apanya? Dari semua-semuanya. Kita tanya Mas Erwin dulu ya. Coba kita Oke. lihat. Kalau saya ngeliatnya lebih gagah. Kalau menurut Mas Erwin gimana? Iya, jadi sebenarnya orang yang bekerja di bidang komunikasi yang pasti adalah kita melihat dari, kita sebutnya itu di dalam konsep face reading adalah ini disebutnya itu sebagai pejabat. Ya, ada pejabat juga di wajah kita. Ada pejabat di wajah kita? Ada. Jangan. Ya, mau nggak mau ada. Nah, ini adalah ini namanya pejabat luar negeri. Adalah mulut. Jadi kalau misalnya orang yang bekerja di dalam komunikasi seperti Anda ini yang paling penting adalah mulutnya tuh harus bagus. Tapi satu hal yang aku lihat ya, Pak Tifatul itu di Twitter suka ngasal kalau menurut saya gitu. Iya. Karena ada komen-komennya kayak misalnya dia bilang open source ya di Twitter, dia bilang itu software domestik yang dibuat dengan bahasa penerjemahan lokal. Itu kan aneh banget dengan bahasa lokal gitu. Iya. Sebenarnya sah-sah saja di dalam setiap komunikasi itu mengatakan sesuatu dan juga yang namanya kita sendiri persepsinya kan bisa saja berbeda. Nah, persepsi itu kita tentukan dari mana? Seperti Anda nih yang mahasiswa. Kalau kita mau melihat bagaimana cara kita berkomunikasi, kita lihat dari pejabat pejabat luar negeri. Ini namanya mulut pejabat luar negeri. Nah, ini Mbak yang sebelah sana ini, mari sini. Nah, itu adalah komunikator yang lebih baik sebenarnya. Iya. Komunikator yang lebih baik. Iya, cuma komunikator. Kenapa? Sebenarnya namanya komunikator yang baik itu adalah bibirnya juga ada gunungnya atasnya. Giginya juga rata. Nah, jadi kalau Oke. Dia agak monyong nih kalau yang ini. Maju atasnya. Betul. Jadi semakin kalau misalnya nggak rata tuh semakin komunikasi juga nggak rata. Nah, itulah persepsi biasanya karena jodoh-jodohan. Dalam arti kalau misalnya ada orang yang memberitahukan sesuatu begini terus Anda giginya beda, biasanya juga nggak ini Tato. Kita siap bermusik. Oke, siap. Ini kita nyanyi aja. Jempolnya mana jempolnya? Jempolnya? Pergi dulu sebentar ya. Apa sih baru dipuji tadi bibirnya bagus. Kamera supaya orang kemana-mana. Kita lihat face kita ya, lihat face kita. Jangan. Ini dua. Oke. 1, 2, 3. Jangan kemana-mana. Kalau emang lama, yang limit aja. Spread. Gimana muka kita, Mas? Cocok jadi presiden. Yang pentingnya adalah